Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kembali lagi. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pandangan para teolog, sejarawan, dan tokoh-tokoh dunia yang beranggapan bahwa Yesus yang dikatakan Tuhan atau anak Tuhan oleh umat Kristen adalah hanya mitos yang diciptakan bapak-bapak gereja terdahulu atau penghuni Kristen awal. Setiap paparan dalam video ini kami selalu menunjukkan referensinya sebagai fakta sejarah tanpa fitnah, sebagai pembelajaran dan membuka cakrawala yang lebih luas. Kemudian juga dalam deskripsi video ini kami isi dengan buku-buku referensi. Mitos, dalam definisi akademik, mitos adalah cerita rakyat yang tidak berlandaskan realita dengan ciri-ciri: 1. Dipercayai sebagai cerita nyata. 2. Kebanyakan dianggap suci. Kemudian 3. Sesungguhnya tidak pernah terjadi pada masa lampau atau di alam lain. 4. Sifat-sifat yang digambarkan melebihi kemampuan manusia umumnya atau kepahlawanan yang luar biasa. Demikian definisi dari mitos. Ada 2 teori mengenai mitos Kristus, yaitu 1. Yesus dari Nazaret bukanlah tokoh historis yang benar-benar pernah ada, tetapi merupakan watak mitologis yang diciptakan oleh forum Kristen awal atau bapak-bapak gereja terdahulu. Itu teori pertama. Teori kedua, Yesus memang pernah ada, tapi riwayat hidupnya tidak seperti yang ditulis dalam Alkitab. Seorang tukang kayu dan anak tukang kayu yang tidak pernah diceritakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun, dalam Perjanjian Baru digabungkan riwayat Nabi Isa dengan cerita tokoh-tokoh mitos menjadi riwayat hidup Yesus yang ada. Pendapat yang dipakai sebagai dasar untuk mendukung teori mitos Kristus ini adalah: 1. Tidak ditemukan referensi yang berupa cerita atau kisah-kisah tentang Yesus yang berasal dari masa hidupnya. Dalam kata lain, cerita-cerita yang ada mengenai Yesus termasuk dalam Alkitab berasal dari puluhan tahun setelah kematian Yesus, termasuk Alkitab Bible yang digunakan saat ini. Kedua, tidak adanya referensi atau cerita kisah non-Kristen di luar Perjanjian Baru tentang Yesus pada masa waktu 100 tahun pertama. Walaupun banyak sejarawan saat itu di Roma dan Yunani, jumlahnya ratusan, mereka tidak ada satupun menceritakan sampai 100 tahun pertama ya. Ketiga, adanya persamaan gambaran antara tokoh Yesus dengan tokoh-tokoh dewa-dewa Yunani, terutama tentang dewa yang meninggal kemudian bangkit kembali. 4. Yesus tidak menulis apapun, atau dikatakan tidak ditemukan satupun dari tulisan Yesus sendiri, walaupun dalam Alkitab dikatakan Yesus bisa menulis. Kelima, tidak ada penduduk di sekitar Yesus yang memiliki catatan personal tentang Yesus di luar Alkitab. 6. Tidak ada saksi mata yang menulis tentang Yesus di luar Alkitab yang ditemukan. Saksi mata ya, tidak ada. Ketujuh, tidak ada bukti benda fisik ya, arkeologis tentang hal keberadaan Yesus. Sama sekali nggak ada. Seperti katakanlah tongkatnya atau tempat tinggalnya dan sebagainya. 8. Tidak ada catatan dari tangan pertama, bukan salinan ya, tentang Yesus. Akan tetapi yang menjadi dasar saat ini berasal dari beberapa ratus tahun setelah kematian Yesus. Kalau dikatakan ada Injil Mark, Luke, Matthew, dan John, tepatnya adalah Injil according to Mark. Jadi Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, Injil menurut John. 9. Sumber dari Injil itu sendiri datang beberapa puluh tahun setelah kematian Yesus. Terduga tulisan pertama tentang Yesus yang ditemukan dibuat oleh Paulus dari Tarsus, yang ditulis 30 tahun sesudah kematian Yesus. Sedangkan Paulus itu sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, bahkan melihat pun belum pernah. Demikian landasannya mereka yang beranggapan kenapa dikatakan Yesus sebagai mitos. Sejak abad kedua, keraguan tentang cerita Yesus Kristus sudah muncul sebetulnya. Celsus, seorang filsuf Yunani, mengatakan riwayat Yesus seperti riwayat Zalmoxis dan Orpheus. Tulisan sejarawan Romawi Tacitus tentang Yesus yang ditulis pada tahun 116, Tacitus menerangkan Yesus telah dihukum oleh Pontius Pilatus dan hilang sudah ajaran Yesus pada masa itu. Tacitus juga menulis tentang kebakaran di beberapa kota Roma selama 6 hari dalam bulan Juli 64 Masehi. Penguasa saat itu, Nero, menuduh dan menghukum orang-orang Kristen karena dianggap kafir terhadap dewa-dewa Romawi. Menurut Nero ya, orang-orang yang disebut Kristen didakwa bukan hanya untuk
kejahatan pembakaran kota, tetapi juga untuk kebencian terhadap manusia. Dan mereka semua dihukum mati. Pada tahun 380 Masehi, Kristenisme menjadi agama resmi negara kerajaan Romawi. Seiring dengan kekuasaan gereja Katolik dalam kerajaan, menjadikan pemikiran dan keraguan akan keberadaan Yesus tidak dibicarakan secara terbuka. Malah banyak cerita ditambahkan hingga mengaburkan fakta dan fiktif atau mitos. Doktrin-doktrin Kristen yang berdasarkan alegori atau ibarat persamaan. Ada persamaan antara lahirnya dewa dari seorang perawan dengan masa remaja yang tidak jelas dan mati di musim dingin lalu bangkit kembali di musim semi. Sama juga halnya dengan Yesus yang dianggap dewa atau Tuhan karena lahir dari seorang perawan. Kemudian ketidakjelasan kisah remaja Yesus di usia 12 tahun sampai 30 tahun serta doktrin kematian dan kebangkitannya adalah percis dengan ritus pra-Kristen di Suria, Mesir, dan Persia. Teori mitos Yesus bermunculan kembali pada abad pencerahan sekitar abad 17-18 Masehi yang disebut dengan The Glorious Revolution. Saat itu tumbuh semangat revisi kepercayaan tradisional yang berbau mistis menjadi konsep yang lebih logis melalui diskusi-diskusi yang terbuka dan terus berlanjutan hingga sehari ini. Tokoh-tokoh mitos Yesus. Sebelum dilanjutkan, saya ingin ingatkan kembali ya bahwa dalam deskripsi video di bawah ini kami lampirkan referensi atau acuan dasar dari paparan video ini yang menunjukkan bahwa materi video ini bukan fitnah. Pertama, filosof Prancis Constantin Francois Castelar tahun 1757 hingga 1820 mengatakan bahwa figur Yesus berlandaskan pada tokoh sejarah yang tidak jelas dan mitologi matahari. Kemudian Napoleon Bonaparte secara pribadi pernah mempersoalkan hal keberadaan Yesus. Lalu Profesor Charles François Jouffy dari Prancis, Jouffy tidak yakin akan keberadaan Yesus dalam sejarah berdasarkan tulisan sejarawan Romawi Tacitus tentang Kristus. Kemudian William Benjamin Smith, seorang profesor Universitas New Orleans, mengatakan surat-surat Paulus menekankan ketuhanan Yesus dan tidak menggambarkan kepribadian manusianya sehingga keberadaan manusia bernama Yesus menjadi tak masuk akal. Dan Smith meyakini bahwa kekristenan berasal dari kultus Yesus pra-Kristen, yaitu sekte Yahudi yang sudah menyembah tokoh ilahi bernama Yesus ratusan tahun sebelum Yesus. Kemudian David Strauss, teolog di Universitas Tübingen, anggota Parlemen Frankfurt, mengatakan hanya sedikit realita yang dapat dikenal tentang Yesus dan sisanya merupakan mitos. Kemudian sejarawan Jerman Bruno Bauer, pengajar di Universitas Bonn, mengatakan Yesus merupakan tokoh hasil rekayasa. Juga G.M. Robertson, jurnalis Skotlandia, mengatakan sekte Yahudi Ebionit atau Nazaret berpendapat Masias bernama Yesus merupakan tokoh Yesus bin Pandera. Ya, jadi Yesus merupakan tokoh Yesus bin Pandera yang dicatat pada Talmud sekitar masa abad ketiga dan keempat Masehi. Sebagai penyihir dan murid-muridnya selalu menggunakan namanya untuk menyembuhkan penduduk. Kemudian juga Arthur Drew, seorang profesor filsafat Jerman, mengatakan kekristenan merupakan kultus gnostik Yahudi, yaitu menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat lah, yang menyebar dengan mengambil aspek-aspek dalam filsafat Yunani dan cerita-cerita hidup mati bangkitnya dewa-dewa. Drew juga berpendapat bahwa Yesus adalah tokoh mitos yang tidak pernah ada. Kemudian Pauli Cousreau, seorang dokter dan penulis Prancis, dengan beberapa bukunya Mystery of Jesus, Jesus the God Made Man, kemudian The Creation of Christ, Story of Jesus. Cousreau berberanggapan bahwa Yesus sebagai imajinasi Paulus. Paulus dari Tarsus tidak ada hubungannya dengan Yesus. Cousreau juga mengatakan hanya afirmasi pendapat sepihak Paulus akan Yesus sama dengan Yahweh atau Tuhan dan menjadi bukti bahwa Yesus tidak pernah ada karena tidak akan penduduk Yahudi melaksanakan. Yesus hanyalah salah satu babak dari imajinasi Paulus dan bahwa Injil Markus merupakan sumber untuk Injil Lukas dan Yohanes. Cousreau juga menyatakan bahwa Injil Markus bukan tulisan sejarah, tapi merupakan tafsiran terhadap cerita yang diingat-ingat Kristen awal. Kemudian seorang filosof Belanda bernama Geertruida Johannes Petrus Josephus Bolland menyatakan kekristenan berkembang dari gnostisme. Tubuh fisik adalah kejahatan dan ruh adalah kebaikan. Dan bahwa Yesus hanyalah tokoh simbol yang melambangkan gagasan-gagasan gnostik tentang Tuhan. Para gnostik mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, namun diperoleh melalui alam mistis. Para gnostik memandang diri mereka sebagai kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain dalam pengetahuan mereka akan Allah. Kemudian John Robert Stormy, seorang anggota Theosophical Society filsafat keagamaan Inggris,
Dalam karyanya The Jesus Life 1000 Before Century mengatakan bahwa Yesus yaitu suatu tokoh sejarah, tetapi Talmud menekankan bahwa ia disalibkan sekitar tahun 100 sebelum Masehi, yang berarti bahwa Yesus versi Injil hanyalah ide mitos. Filsuf Britania Bertrand Russell menyatakan secara historis hal keberadaan Yesus cukup meragukan, dan jika ia memang pernah ada, kita tidak kenal apa-apa mengenainya. Kemudian pada abad 21 pun demikian. Banyak para ahli-ahli beranggapan mitos Yesus. Di antaranya George Albert Wells, profesor Jerman dan penulis buku. Di antaranya Did Jesus Exist? 1975. Kemudian Did Jesus Again? 1996. Kemudian We Can Trust the New Testament tahun 2004. Wells mengatakan kitab-kitab perjanjian baru ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara personal dan ditulis beberapa puluh tahun setelah kematiannya. Juga kalimat-kalimat yang termuat dalam perjanjian baru semata-mata termotivasi secara kekristenan dan teologi. Wells juga berpendapat sosok Yesus dari kekristenan adalah murni sebuah mitos yang berasal dari spekulasi-spekulasi mistis di mana tradisi kebijaksanaan Yahudi menjadi sumbernya. Kemudian Alfred Elgart, seorang profesor di Universitas Gothenburg, mengatakan Yesus pada intinya adalah sebuah mitos dan rekaan dari Injil yang diciptakan dengan cerita-cerita berlebihan dari Paulus dan para rasulnya. Elgart juga mengatakan Yesus sebagai rekaan dari Injil. Kemudian Robert McNair Price, ahli perjanjian baru dari Amerika, mengatakan kita tidak akan pernah tahu apakah Yesus sesungguhnya pernah ada atau tidak, kecuali jika buku harian atau tulang-tulangnya ditemukan. Price juga mengatakan Yesus hasil karangan penduduk Kristen. Price adalah anggota Jesus Seminar, sebuah gugus penulis dan ahli yang mendalami historisitas Yesus, yang berpendapat bahwa image Kristus dari Kristen adalah untuk teologikal, yang isinya jejak-jejak Yesus dari Nazaret adalah karangan. Pastor Price adalah mantan pastor gereja baptis. Price menulis bahwa ia awalnya adalah seorang pembela pada pertanyaan histori Yesus. Tetapi tahun demi tahun ia menyadari kian sukarnya mempertahankan argumen-argumen akan keberadaan Yesus sepenuhnya. Price percaya bahwa kekristenan adalah sebuah penggabungan mitologi yang disejajarkan terutama dari mitologi Mesir, Yahudi, dan Yunani. Naratif Yesus diparalelkan kepada mitos-mitos Timur Tengah tentang dewa-dewa yang mati kemudian bangkit seperti Baal, Osiris, Atis, Adonis, dan Dumuzis atau Tammuz sebagai contoh. Ia katakan pendukung Kristen telah berusaha untuk meminimalisir keparalelan itu. Kemudian Thomas Larkin Thompson, profesor teologi di Universitas Denmark, berargumen dalam The Messiah Myths tahun 2005 bahwa Yesus dalam Injil digambarkannya dengan jelas, di mana gambaran Yesus dalam Injil itu adalah kombinasi dari mitos timur tentang raja dan ketuhanan. Para pendengar cerita Yesus dalam Injil yang hidup sejaman dengan Injil pasti paham bahwa cerita-cerita tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai sejarah. Kalau dilihat realitas Alkitabiah dari linguistik, dari segi bahasa dan kesusastraan, pada intinya adalah cerita rakyat, tegas Thomas Thompson. Kemudian Clinton Richard Dawkins adalah seorang penulis ahli etnobiologi evolusioner, ilmu pengetahuan umum Britania Raya. Lahir pada tahun 1941. Dia menyatakan bahwa Yesus tidak pernah ada. Kemudian Earl Durley, ahli sejarah kuno dan bahasa klasik, penulis dari Kanada, dengan bukunya The Jesus Puzzle tahun 2005 dan Jesus Neither God Nor Man. Yesus sebenarnya sebuah mitos yang berasal dari faham Platonisme, pengaruh mistis Yahudi, dan keyakinan akan keberadaan Yesus muncul hanya di antara forum Kristen pada abad kedua dalam perjuangan kekristenan mereka. Bapak-bapak gereja di abad kedua seperti Theophilus dari Antioquia, Athenagoras dari Athena, Titan orang Assyria, kemudian Marcus Minucius Felix tidak yakin pada sosok figur histori Yesus, dan nama Yesus tidak muncul dalam tulisan manapun. Kemudian Archaea S. Dorothy Murdoch, seorang penulis Amerika, sarjana ahli sejarah agama, menyatakan di mana Injil kanonik adalah kreasi belakangan abad kedua, memakai naskah-naskah perjanjian lama yang bersifat ramalan sebagai cetak birunya.
dikombinasikan dengan pemikiran pagan dan Yahudi. Dan kekristenan diciptakan untuk bersaing dengan agama-agama lain yang populer pada masa itu. Kalau mau kita kumpulkan sampai ratusan para ahli sejarah, ahli teologi, dan orang-orang yang sangat berpengaruh dan sangat dihargai dalam sosial di tingkat dunia, memiliki pendapat yang senadan, tidak mungkin kami sajikan satu persatu dari mereka semua ini. Ada juga beberapa tokoh argumen-argumen sanggahan apologetika Kristen, yaitu pembela keyakinan Kristen, menyanggah teori mitos Kristus. Ahli kitab Prancis Maurice Buguel, penulis buku Yesus dari Nazaret, mitos atau sejarah, pada tahun 1926, dia berpendapat bahwa preface atau pandangan orang-orang pertama sebagai bukti bermula dari kesepakatan akan keberadaan dengan para penentang kekristenan. Jadi hanya anggapan-anggapan orang-orang terdahulu lah. Kemudian pengarang apologetika George MacDowell merasa sangat yakin bahwa Yesus benar-benar ada dengan seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Ya, komentar saya, ya memang hanya Alkitab yang menulis sejarah Yesus, di mana dasarnya ditulis pada 20-30 tahun setelah kematian Yesus. Dan naskah dasarnya adalah kopian dari kopian, yaitu 2 abad sampai 3 abad setelah Yesus. Pada akhirnya para ahli dan sejarawan berharap ditemukan dokumen asli lainnya, karena manuskrip asli Injil keseluruhan telah lenyap. Mereka mengharap atau menanti suatu ketika perihal gulungan laut mati terulang kembali untuk naskah perjanjian baru yang asli. Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus adalah 2 salinan Alkitab yang hampir sempurna, namun berasal dari abad ketiga hingga keempat, dan hanya salinan atau kopian dari kopian, entah keberapa kali kopian dari yang aslinya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, Yesus adalah sebagai mitos yang keberadaannya berasal dari sejarah Nabi Isa, yang kemudian di-upgrade sedemikian rupa sehingga keberadaannya dikatakan sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk di akal sehat. Hal ini sesuai dengan teori kedua di atas, yang mana Yesus memang pernah ada, tapi riwayat hidupnya tidak seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Yesus dalam perjanjian baru berasal dari gabungan riwayat Nabi Isa, seorang tukang kayu dan anak dari tukang kayu, dengan cerita tokoh mitos yang membentuk suatu rangkaian riwayat hidup Yesus yang ada sebagai Raja Yahudi dan Tuhan. Adalah 2 bukti yang sangat saling menyempurnakan untuk menjadikan mutlak akan Yesus sebagai mitos. Seperti sempurnanya keberadaan manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, yang menjiwai sehingga menjadikan mutlak akan mitos Yesus adalah tidak masuk di akalnya. Tuhan yang maha besar, pencipta semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sistem matahari, galaksi, gugus galaksi, dan seterusnya, menjelma sebagai manusia dengan segala kelemahannya. Atau perumpamaannya seperti seorang manusia sempurna yang mau menjelma menjadi seekor bakteri yang kecil dan tidak berguna. Itu adalah ruh atau jiwa dari keyakinan akan mitos Yesus. Sedangkan raganya, tadi jiwa sekarang raganya untuk menyakitkan akan mitos Yesus adalah bukti-bukti pendapat yang dipakai untuk mendukung teori mitos Kristus. Yang saya ringkas 1, tak ditemukan referensi tentang Yesus yang berasal dari masa hidupnya atau di sekitar hidupnya. Tidak ada referensi. Kemudian tidak adanya referensi juga dari saksi mata di luar Alkitab Kemudian sumber-sumber dari Alkitab yang digunakan sekarang yang menceritakan Yesus ditulis itu 30 tahun setelah kematian Yesus oleh Paulus. Seseorang yang gak pernah ketemu sama Yesus, bahkan melihat saja pun belum pernah. Kemudian ketiga, ini sebagai bukti akan mitos Kristus, tidak ada catatan dari tangan pertama. Jadi bukan salinan maksudnya tentang Yesus, akan tetapi yang ada adalah salinan yang berasal dari beberapa ratus tahun setelah kematian Yesus. Kemudian juga keempat, tidak ditemukan satu pun dari tulisan Yesus itu sendiri. Yang kelima, tidak ada bukti benda fisik arkeologis tentang hal keberadaan Yesus. Keenam, adanya persamaan gambaran antara tokoh Yesus dengan dewa Yunani bernama Zeus yang mati dibunuh penguasa zalim kemudian dibangkitkan kembali, paralel dengan mitologi Yahudi dan Yunani. Kristen lebih awal dan berkembang di Yunani, kemudian Roma, terus ke arah barat. Sedangkan Yesus dan murid-muridnya yang dikatakan Rasul berasal dari Palestina, tempat asal Yesus. Kemudian manuskrip dasar atau kanon Alkitab yang digunakan sampai saat ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus,
Paulus berbahasa Greek atau Yunani. Sedangkan Yesus dan murid-muridnya atau Rasul berbahasa Aram, Ibrani. Dari Palestina ke Yunani kurang lebih seperti dari Jawa ke Papua lah. Coba macam mana ya orang Jawa bercerita tentang seorang Papua, atau sebaliknya orang Papua bercerita tentang seorang Jawa. Apalagi si penulis cerita tersebut dalam hal ini adalah Saulus dari Tarsus, tidak pernah bertemu pula dengan orang yang diceritakan. Juga penulisannya setelah 20-30 tahun setelah kematian Yesus. Oke, jadi mutlak, berjiwa dan beraga, sempurna sudah akan Yesus hanyalah mitos. Demikian materi mitos Kristus. Kita buka diskusi dengan tenang, sopan, dan logis dalam kolom komentar di bawah ini. Jika memang ada kesalahan, insya Allah kami perbaiki. Akhir kala saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.